Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Pada video ketiga kita akan bahas subtopik, ya sebenarnya ini bagian dari 6.1 ya, yaitu grafik fungsi. Ya, kita akan belajar bagaimana cara mengsketsa atau menggambar grafik fungsi logaritma alami atau natural ya. Nah, sama halnya dengan saat kita mensketsa fungsi canggih di subtopik aplikasi turunan ya. Jadi dalam hal ini kita akan menggunakan ilmu-ilmu kita sebelumnya ya dalam menggambar grafik, baik itu menggunakan prekalkulus dan juga kalkulus. Nah, untuk prekalkulus sebenarnya kita di sini menentukan apakah ada perpotongan si grafik dengan sumbu koordinat kartesius kita. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa ln x ya, kalau misalnya nih kita misalkan fungsi kita adalah fx sama dengan ln x. Nah, kita tahu x ini itu harus lebih dari 0. Artinya apa? Nah, artinya di sini fungsinya tidak pernah memotong apa? Tidak pernah memotong sumbu x. Sumbu y maksud saya. Sumbu y, karena apa? Karena x-nya tidak pernah sama dengan 0. Artinya kita hanya bisa menentukan apakah si grafik ini akan memotong sumbu x di mana gitu ya. Dia akan memotong sumbu x, apakah memotong atau tidak. Nah, balik lagi kapan saatnya si ln x itu bernilai 0. Nah, kita tahu bahwa ln x itu bernilai 0 saat x-nya 1, sehingga sebenarnya kita sudah punya nih titik ya, titik di mana grafik memotong sumbu x, yaitu di titik 1,0 gitu ya, karena saat x sama dengan 1, si f1 adalah 0 gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu titik potongnya, kemudian kita pengen tahu kira-kira gimana nih kemonotonan fungsinya, apakah fungsinya selalu naik atau naik turun atau bagaimana. Nah, di sini kita menggunakan turunan pertama ya. Sebenarnya dalam langkah menentukan kemonotonan ya, kita menentukan kita mengeceknya menggunakan turunan pertama. Oke. Nah, kita tahu turunan dari si ln x itu adalah 1/x, maka kita bisa ya, ini bisa kita nyatakan y sama dengan ya. Jadi dy dx-nya adalah 1/x, di mana karena x-nya lebih dari 0, otomatis 1/x-nya ini akan selalu lebih dari 0 ya. Jadi kita harus paham dulu nih kenapa ini selalu lebih dari 0. Kenapa? Karena kita punya syarat ya, untuk fungsi ln x, x-nya selalu positif. Artinya 1/x juga pasti positif. Dengan demikian ya, si fungsi itu selalu naik gitu ya. Kemudian apalagi untuk mengecek kecekungan, kita menggunakan turunan kedua. Nah, jadi 1/x kita turunkan lagi, kita memperoleh negatif 1/x kuadrat. Nah, kenapa ini selalu kurang dari 0? Nah, x kuadrat itu pasti positif. Karena tandanya negatif, sehingga nilai dari negatif 1/x kuadrat pasti selalu negatif. Kalau negatif itu menandakan apa? Nah, itu menandakan si fungsi selalu cekungnya ke bawah gitu ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa grafik y sama dengan ln x itu selalu monoton naik dan cekung ke bawah. Sehingga kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini ya. Nah, lihat ini dia selalu cekung ke bawah dan grafiknya naik. Nah, sebenarnya kita butuh informasi apa yang terjadi ya saat x-nya mendekati 0 dari kanan. Nah, dalam hal ini kita perlu cek di sini limit ln x saat x-nya menuju 0 dari kanan. Nah, saat x menuju 0 dari kanan itu artinya si x-nya itu bernilai sangat kecil sekali, atau kalau kita bisa simulasikan, maksudnya kita ambil contoh itu misalnya 1/1000 misalnya. Ln 1/1000, mungkin nggak 1/1000 ya, bolehlah 1/1000 atau per 10.000 juga boleh. Nah, ini kan sama dengan ln 10 pangkat min 4.
Nah, min 4-nya bisa tarik ke samping, ln pangkat 10. Nah, kalau pangkat minnya ini makin besar ya, artinya 1 dibagi sesuatu yang sangat besar, itu kan makin mendekati 0 ya. Maka pengali dari si ln 10-nya ini akan semakin kecil juga. Akhirnya apa? Si limit ln x saat x mendekati 0 dari kanan itu akan menuju negatif tak hingga. Artinya ini apa? Artinya ya kita menemukan bahwa si asimtot dari fungsi ln x itu adalah salah satunya garis x sama dengan 0. Nah, ini asimtot tegaknya. Nah, garis x sama dengan 0. Lalu kita juga bisa cek apakah dia punya asimtot mendatar gitu kan. Nah, kalau asimtot mendatar saat x-nya menuju tak hingga, kira-kira x-nya menuju ke suatu nilai atau tidak gitu. Nah, kita tahu kalau x-nya menuju tak hingga ya, kita bisa ambil misalnya ln 10 pangkat 10. Nah, ini kan 10 kali ln 10. Jadi ketika pangkatnya ini sangat besar, otomatis nanti pengali ln 10-nya itu juga sangat besar. Akhirnya limit dari ln x saat x mendekati tak hingga itu adalah tak hingga, atau maksudnya ketika x-nya membesar, si fungsi juga membesar. Artinya dia tidak punya asimtot datar ya. Tidak ada asimtot datar. Nah, dengan demikian ya, kita bisa nih, kalau tadi kita hanya bisa menggambarkan, anggaplah seperti ini, kemudian katanya juga seperti ini. Nah, sekarang kita bisa pastikan bahwa saat x-nya mendekati 0 atau ketika grafik itu mendekati sumbu y, grafiknya itu akan selalu menuju ke bawah dan itu menuju ke min tak hingga, namun tidak memotong atau menyinggung, atau intinya dia tidak bersentuhan dengan si sumbu y gitu ya. Jadi di sini kita ada 5 hal ya yang kita cek. Pertama itu adalah titik potong sumbu x ya. Jadi di sini kita carinya, kemudian kemonotonan, kecakungan, kemudian asimtot tegak dan asimtot datar. Nah, sekarang coba ya kita latihan. Di sini saya ambil contohnya adalah fungsi ln x tambah 1. Oke, pertama kita cek dulu titik potong terhadap sumbu terhadap sumbu x. Nah, artinya kita mau mencari nilai y-nya sama dengan 0. Kalau y sama dengan 0 itu artinya ln x ditambah 1 sama dengan 0. Ln x sama ln x sama 1 sama dengan 0 hanya ketika ln nilai ln per nilai 0 itu hanya ketika ln 1. Nah, gitu. Ini bisa kita coret sehingga x ditambah 1 itu setara dengan 1. X itu sama dengan min 1. Artinya kita punya nih titik potongnya adalah tipotnya min 1,0. Misalnya kita kasih nama A. Nah, lanjut yang kedua, kita mau menentukan kemonotonan. Oke, untuk kemonotonan kita membutuhkan turunan pertama. Ya, saya langsung aja F aksen ya. Berarti ini 1 per X ditambah 1 gitu. Nah, apa yang terjadi? Ya, oke, kita ingat-ingat di sini X tambah 1-nya harus besar dari 0 atau X harus lebih besar dari min 1. Nah, apa yang terjadi ketika X besar dari min 1? Nah, ini udah pasti ketika X-nya lebih besar dari min 1, si fungsi ini pasti akan lebih besar dari 0 saat X besar dari min 1. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah F monoton naik. Oke, lanjut yang ketiga, kecekungan. Nah, untuk kecekungan kita cari turunan kedua dari si fungsi. Nah, turunan keduanya ya berarti kita menurunkan si X tambah 1 ya. Kita bisa buatkan dulu lah ya.
bentuk baru dari si turunan pertama. Turunan pertama kita punya bentuk lainnya X tambah 1 pangkat min 1. Jadi turunan keduanya itu bisa kita tulis min 1 ya pakai aturan rantai. X ditambah 1 pangkat min 2 dikali 1. Atau min 1 per X ditambah 1 pangkat 2. Nah, ini juga pasti akan selalu kurang dari 0 ketika X-nya lebih dari min 1 gitu. Karena sebenarnya karena penyebutnya itu kuadrat, jadi dia pasti akan selalu positif. Nah, karena dikali min 1 pasti nilainya negatif. Nah, dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa si fungsi itu cekung ke bawah. Nah, lanjut setelah itu yang keempat kita mau tentukan asimtot ya. Asimtot asimtot tegak dulu. Kalau asimtot tegak kita cek gitu ya. Nah tadi kan batasannya adalah min 1 ya. Maka saat X menuju min 1 dari arah kanan, kenapa arah kanan? Karena X kita itu tidak terdefinisi di sebelah kirinya min 1. Jadi kita kita dekati min 1 itu hanya dari sebelah kanan. Dari si len, kok saya pakainya warna biru. Limit X menuju 1 dari kanan untuk len X tambah 1. Nah ini ketika ini min 1 ya. Nah, ketika nilainya itu sangat kecil sekali gitu ya. Bukan sangat kecil sekali tapi mendekati min 1 itu contohnya berapa? Ya, misalnya min atau kalau dari garis bilangan ini 0, ini min 1. Nah, dia mendekati min 1 dari arah kanan. Ini kalian bisa bayangkan negatif 1 per 10.000 misalnya gitu ya. Oh, no. Ini itu mendekati 1 ya berarti kita bisa misalkan negatif 0,9999 gitu. Tahu kalau kita bisa lihat ya, ini berarti 9 per 10.000 misalnya. Nah, artinya ya ketika sebentar dulu, saya kayaknya keliru ya. Gini, maksud saya adalah ketika X-nya mendekati min 1 dari arah kanan, itu artinya kan kurang dari 1. Jadi misal negatif 0,999 gitu. Nah, kemudian angka ini ya kita tambah dengan 1. Hasilnya gimana? Hasilnya pasti akan sangat kecil sekali, tapi bernilai positif. Kenapa? Karena kan 1 dikurang 0,999 gitu lah kan. Nah, artinya di sini karena dia sangat kecil sekali dan positif ya, maka ketika X-nya menuju min 1 dari kanan, si fungsi akan mendekati min tak hingga karena dia sangat kecil. Jadi hasil pengurangannya itu contohnya hasil pengurangannya ya kita bisa ambil contoh aja. Negatif 0,999 dikurang 1 ditambah 1 ini lennya gitu. Nah ini kira-kira berapa ya, ini kan kira-kira 0,001 gitu ya kan. Nah jadi dari sini kita akan punya kita akan punya lennya 1 per 1000. Nah ini kan nanti akan balik lagi 10 pangkat min 3 len 10 gitu. Jadi makin kecil, makin dekat dia ke 1, nanti penambahannya dengan si 1 itu akan makin kecil. Ketika itu terjadi makin kecil, maka nanti nilai lennya akan makin kecil lagi. Jadi dia mendekati min tak hingga. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa asimtot tegaknya itu adalah garis X sama dengan min 1 ya. Kemudian yang kelima, apakah dia punya asimtot datar? Nah, dari mana kita tahu asimtot datar? Ketika kita ngecek limit saat X menuju tak hingga,
itu menuju ke suatu titik tertentu. Nah, pertanyaannya, ketika X-nya membesar, bagaimana nilai len-nya? Udah pasti membesar juga. Jadi dia tidak punya asimtot datar. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan grafiknya. Ya. Nah, kita ambil di sini min 1-nya. Nah, dia tadi melewati min 1,0. Kemudian dia adalah fungsi naik. Lalu dia cekungnya ke bawah. Ya. Dan si fungsi itu hanya domainnya itu lebih dari min 1. Jadi kalau saya bisa kasih gambar garis di sini ya. Jadi kurvanya itu hanya di sebelah kanan garis X sama dengan min 1. Otomatis wait dulu. Oh, saya keliru ya. Ini ketika, oh ya, ini bukan min 1 ya. 0, sorry. Makanya kok aneh. Jadi ini harusnya adalah 1 dikurang 1 yaitu 0. Jadi 0,0 ya. Jadi dalam hal ini titik potongnya bukan di min 1. Nah, gitu. Nah, titik potongnya adalah di 0,0. Nah, si grafik itu tidak pernah melewati garis X sama dengan 1. Mana garis itu yang ini? Nah, dia nggak pernah lewat garis X sama dengan min 1 ini. Nah, artinya bagaimana kondisi si grafiknya akan cekung bawah, selalu naik dan memotong titik 0, dan melalui titik 0,0. Kemudian dia punya asimtot tegak. Nah, ya udah kita bisa gambar kira-kira nah, gini. Inilah grafik fungsi Y sama dengan, atau persamaan juga boleh, fungsi juga boleh ya. Fx sama dengan len X tambah 1. Gitu. Sebenarnya untuk ciri-ciri dari si grafik len itu, dia selalu tidak akan pernah punya asimtot datar ya. Kalau misalnya len-nya itu ya fungsi logaritma natural. Len X, len berapa gitu. Jadi ini adalah sifat-sifat dari fungsi len. Dia selalu naik, kemudian cekungnya ke bawah ya. Jadi kalian pun perlu cek itu titik potongnya aja sebenarnya. Kemudian juga dia tidak punya asimtot datar, dia punya asimtot tegak. Tapi balik lagi, ada kemungkinan nanti fungsi len-nya itu akan dimodifikasi. Jadi tetap aja kita punya cara seperti ini. Tapi kalau kalian bisa mengakali, oh ini sepertinya dia fungsi len yang ngikutin strukturnya len X gitu. Ya udah, kita bisa pakai karakter ini gitu. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan grafik fungsi logaritma. Nah, untuk video selanjutnya kita akan bahas nanti fungsi inverse dan turunannya. Terima kasih.